Waalaikumsalam, silahkan masuk. Baik, terima kasih. Eh, Silahkan duduk, Mbak. Selamat datang ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofia Nurul Iza sebagai konselor. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Ririn. Oh, Mbak Ririn. Kesini dengan siapa, Mbak? Saya kesini sendiri, Mbak. Oh, baik. Kalau boleh tahu, sekarang ini Mbak Ririn kuliah kah atau masih sekolah? Alhamdulillah masih kuliah Oh, kuliah ya. Kalau boleh tahu kuliah di mana, Mbak? di UIN Malang, Oh, Win Malang. Jurusannya? jurusan Pendidikan Biologi. Oh, biologi. Baik, sekarang ini kuliahnya online kah? Iya, masih online. Oh, online ya. Belum ada pemberitahuan offline? Untuk saat ini belum ada sih, Mbak. Belum. Ya, sama sih, saya juga. Baik, sebelumnya Mbak Ririn ini apakah sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah Iya, ya. belum pernah. Berarti ini yang pertama ya? Iya, Oh, tapi Mbak Ririn ini apakah sudah tahu konseling itu apa? belum tahu juga, Mbak. Oh, belum tahu juga. Oh, baik. Jadi saya jelaskan dulu ya kalau begitu. Konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli atau klien. Nah, di sini ini konselornya saya dan konseli atau kliennya ini Mbak Ririn. Apa bisa dipahami, Mbak? Iya, bisa dipahami. Ya, alhamdulillah. Nah, saya jelaskan juga dalam konseling ini akan ada asas-asas yang kita taati bersama ya, Mbak. Ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana Mbak Ririn ini bebas lah menceritakan semua masalahnya ini kepada saya. Nggak perlu takut saya bakal ceritain ke orang, dan seluruh cerita Mbak Ririn ini akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Ririn ini kesini atas keinginan sendiri kah atau bagaimana? Iya, atas keinginan saya sendiri. Alhamdulillah kalau atas keinginan sendiri ya. Jadi selama proses konseling nanti, Mbak Ririn juga sukarela ya Mbak menceritakan seluruh masalahnya tanpa ada paksaan sama sekali. Dan yang terakhir yang harus kita taati bersama itu adalah asas keterbukaan, di mana Mbak Ririn ini menceritakan seluruh masalahnya itu tanpa ditutupi. Ini akan memudahkan kita untuk mencari jalan keluar atas permasalahan Mbak Ririn. Seperti itu ya. Dan untuk sesi konselingnya ini kita batasi waktu sekitar ya 10 sampai 20 menit lah ya Mbak. Apakah cukup? Iya, baik, cukup. Iya, mudah-mudahan cukup ya Mbak. Misal ada yang kurang nanti kita bisa atur lah untuk pertemuan selanjutnya. Iya, Mbak. Jadi kan tadi Mbak Ririn sudah tahu nih apa itu konseling, apa saja asas-asas dalam konseling. Terus kita juga harus saling terbuka lah agar proses konseling ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin bisa kita mulai ya Mbak konselingnya. Iya, bisa. Oh iya, Mbak Ririn ini bisa lah mulai menceritakan ceritanya kepada saya. Silahkan. Iya, Mbak, jadi tuh saya tuh pernah mengalami trauma, Mbak. Mbak Ririn mengalami trauma. Trauma seperti apa, atau mungkin bisa diceritakan gitu trauma dalam hal apa? Iya, Mbak, saya tuh punya trauma dalam menjalani hubungan asmara. Oh, jadi Mbak Ririn ini mengalami traumanya dalam hubungan asmara. Iya, Mbak. Apa ada kejadian masa lalu atau apakah yang membuat Mbak Ririn ini trauma? Ada sih, Mbak. Bisa diceritakan ke saya? Bisa. Jadi tuh awal mulanya tuh ketika saya mulai berpacaran dengan mantan saya. Ya. Kita tuh kan sudah masuk tahap serius lah ya. Namun suatu ketika saya bertemu dengan dia
bukan bertemu sih, kayak berpapasan gitu. Mm-mm. Nah, saya tuh lihat dia tuh gandengan sama perempuan lain. Nah, hal itu tuh buat saya menjadi trauma sih mbak. Tuh. Hmm, jadi dalam hal ini apakah Mbak Ririn ini ceritanya merasa kecewa atau bagaimana gitu Mbak, bisa diceritakan? Kalau untuk kecewa sih jelas kecewa ya mbak. Mm-mm. Tapi ya mau gimana lagi kan. Saya juga kan nggak tahu ya alasan dia itu ngelakuin hal itu tuh kenapa gitu. Iya benar juga sih ya. Terus apa ada hal lain mungkin yang membuat Mbak Ririn mengalami trauma dengan hubungan asmara? Ada mbak. Bisa diceritain lagi nggak? Iya kan kita kan udah pacaran termasuk lama dan termasuk serius lah ya mbak. Mm-mm. Nah keluarga saya tuh juga sudah kenal dia, dan gitu sebaliknya juga keluarganya dia tuh sudah kenal sama keluarga saya. Jadi yang membuat saya lebih trauma lagi dalam uh, hal ini kan, semua keluarga itu kan sudah kenal ya mbak. Nah sudah tahu juga kalau saya itu pernah pacaran sama dia. Oh baik baik, iya ngerti. Jadi saya simpulkan nih ya Mbak. Nah permasalahan pertama itu Mbak Ririn sudah menjalin hubungan dengan serius, tidak main-main lagi, tapi malah diselingkuhin ya Mbak ya. Iya gitu. Nah kemudian keluarga juga sudah saling kenal, sudah dekat sekali ya gitu kan Mbak. Iya, ya bisa dibilang kayak gitu sih mbak. Nah terus dari hal ini nih, apakah ada dampak negatifnya? Ada sih mbak. Boleh diceritain? Jadi dampak negatifnya itu, waktu ada laki-laki yang deketin saya nih, saya tuh lebih kayak menghindar gitu karena takut kalau kejadian yang sama itu terulang lagi kayak Iya, dulu gitu kan. Uh, karena dulu tuh udah saling kenal aja malah diselingkuhi. nah, Terus jadi untuk memulai hubungan tuh, memulai hubungan baru itu cukup berat lah bagi saya. iya pasti sih berat banget kalau udah habis diselingkuhin gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi Mbak Ririn ini kan udah tahu nih dampak negatifnya. Nah Mbak Ririn punya nggak sih keinginan untuk berubah gitu? Secara kan Mbak Ririn tadi katanya nggak mau dideketin laki-laki gitu. Ya, kalau keinginan berubah pasti sih mbak. Terus Mbak Ririn udah tahu nih caranya mengatasi masalah ini gimana? Sejauh ini masih belum tahu sih. Belum. Iya. Jadi ini yang Mbak Ririn harus lakuin nih ya, yaitu mengubah pola pikir atau mindset atau ini cara pandang Mbak Ririn nih mengenai lawan jenis. Terus juga harus ditanamkan dalam diri Mbak Ririn bahwa pasti ada deh laki-laki itu yang lebih baik dari mantan Mbak. Seperti itu ya. Dan juga Mbak Ririn nih harus memulai lembaran baru lah gitu Mbak. Seperti itu ya. Baik mbak. Selain itu kan Mbak Ririn juga bisa nih melakukan namanya self counseling dengan cara yaitu mempraktekkan atau membayangkan masih ada yang bisa serius yang ingin bersama dengan Mbak Ririn, seperti itu Mbak, dibayangin gitu. Oke mbak. Baik, mungkin ada lagi yang mau diceritain ke saya gitu Mbak? Sepertinya sudah cukup. Itu sih mbak ya. Cukup ya. Ya. Baik, nah sebelum kita akhiri nih, mungkin Mbak Ririn bisa nggak ceritain lagi setelah mengikuti konseling ini gimana rasanya? Saya lebih ini sih ngerasa lebih plong, terus relax juga karena udah mengeluarkan beban pikiran saya yang sudah lama saya pendam dan saya pikirkan sendiri. Ya seperti itu sih mbak. Ya baik Mbak. Karena waktunya sudah selesai, maka saya cukupkan ya konselingnya hari ini. Nanti kita bisa sambung lagi lah di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Ya baik mbak. Terima kasih karena sudah mau membantu saya. Iya sama-sama. Dan juga semangat terus ya Mbak. Jangan takut nih untuk memulai hubungan baru karena pasti setiap orang itu nggak mungkin sama, pasti ya nggak mungkin lah orang tuh jahat semua, pasti ada yang baik-baik. Iya mbak, terima kasih ya. Kalau begitu mungkin saya bisa pamit dulu. Iya. Baik mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam Mbak. Hati-hati ya Mbak. Baik.